Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami di hari ini. Biarlah hidup kami sungguh berpadanan dengan Engkau Bapa, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Olehnya kami memohon, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertepatan dengan hari ini, Hari Buruh 1 Mei 2021. Maka kebenaran firman Tuhan kita renungkan dengan tema kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekali lagi, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, dinyatakan bahwa masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan. Itu di ayat 2. Padahal Tuhan telah memberikan tanah Kanaan secara penuh kepada mereka, bangsa Israel. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Yosua dengan tegas menegur bangsa itu. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu? Ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa mereka, yaitu 7 suku Israel, belum mendapatkan bagian warisan adalah karena kemalasan mereka sendiri. Sementara suku-suku lain sudah mendapatkan bagian warisan. Berarti ada suku-suku Israel yang rajin, tekun dan setia. Namun ada pula suku yang bermalas-malasan. Pertanyaannya, saya dan saudara orang rajin, tekun dan setia atau orang malas? Silahkan dijawab sendiri, saudara. Berbicara tentang rasa malas, hampir semua orang pernah mengalaminya. Bahkan sifat malas ini sudah menyerang kehidupan orang-orang percaya. Banyak bangku di gereja yang kosong. Banyak virtual yang orangnya hanya itu-itu saja. Malas beribadah. Dari sekian ribu anggota jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma yang ikut renungan harian, paling banyak itu 80-90. Setelah 2 minggu kita lihat lagi baru 115-125. Yang ratusan lainnya kemana? Bagaimana kita bisa menikmati Kanaan, janji Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita memelihara kemalasan, malas beribadah? Tidak ada kamusnya orang yang malas akan menikmati hasil panen. Saudara, garis bawahi ini. Tidak ada kamusnya orang yang malas akan menikmati hasil panen. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang rajin dan tekun, bukan pemalas. Banyak ayat dalam Alkitab yang memperingatkan agar kita keluar dari zona nyaman. Misalnya Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan bocorlah rumah. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa dia lebih diberkati?
Mengapa dia dipakai Tuhan secara luar biasa, sedangkan aku tidak? Banyak orang Kristen yang telah mendapatkan Kanaan, menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Karena mereka mau bayar harga. Tetapi tidak sedikit dari kita yang tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena kita sendiri yang malas. Malas bersaat teduh, malas baca Alkitab, malas mendengar renungan harian. Padahal pendeta udah capek-capek bikinnya. Malas melayani Tuhan. Kanaan berbicara tentang janji-janji Tuhan, atau berkat yang disediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan untuk meraih semuanya itu, kita harus bertindak dengan iman dan berusaha untuk mendapatkannya dengan rajin, tekun, dan setia. Saudara, selamat Hari Buruh. Kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kiranya Roh Kudus dapat memeteraikan, dapat membuka hati kita, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi rema di dalam hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengakui bahwa kami adalah pribadi yang malas, sehingga kami tidak menikmati berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, Engkau membuka hati kami dan memampukan agar kami menjadi pribadi yang rajin, tekun, dan setia dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha, terlebih untuk beribadah kepada Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kami memohon Tuhan, biarlah hidup kami setur dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah membuat kami bersemangat untuk bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.